Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Pratama dengan NIM 3523101144, kelas IE 23A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal analisis kesehatan dan keselamatan kerja. Langsung saja kita ke pembahasan. Ini mengenai latar belakang. Pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam industri konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 234.270 kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2021, dan jumlah ini terus meningkat. Resiko yang dihadapi di proyek konstruksi termasuk jatuh dari ketinggian, terjebak di bangunan yang roboh, terbentur kendaraan proyek atau alat berat, tersengat aliran listrik, tertimpa material, dan terkena bahan beracun. Lanjut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan hambatan sistem K3 pada proyek konstruksi di Jakarta Pusat, khususnya pada proyek X yang terdiri dari beberapa bangunan bertingkat. Analisis ini difokuskan pada pemanfaatan K3 di berbagai aspek seperti penggunaan alat pelindung diri, manajemen keadaan darurat, pekerjaan konstruksi, penggunaan bahan beracun, serta kebersihan lingkungan kerja. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui survei lapangan dan wawancara langsung dengan staf proyek terpilih dan observasi lapangan langsung. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif untuk menganalisis penerapan dan kendala sistem K3 dalam proyek tersebut. Faktor penyebab ketidaksempurnaan penerapannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka data yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan standar K3 yang ditetapkan oleh ILO atau International Labour Office dan regulasi Indonesia. Tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait K3 di Indonesia serta standar internasional dari ILO. Literatur menyebutkan bahwa kecelakaan kerja seringkali disebabkan oleh kurangnya implementasi program K3 dan kurangnya kesadaran pekerja mengenai pentingnya K3. Faktor-faktor seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan mekanisme komunikasi sangat penting untuk efektivitas sistem manajemen keselamatan. Oke, di sini ada hasil pembahasan, yaitu hasil menunjukkan bahwa penerapan K3 pada proyek ini cukup baik di beberapa aspek, namun masih ada kekurangan. Tingkat penerapan K3 untuk penggunaan alat pelindung diri adalah yaitu dengan rata-rata 68,13%. Lalu tingkat penerapan K3 manajemen keadaan darurat yaitu dengan rata-rata 82,5%. Lalu tingkat penerapan K3 pekerjaan konstruksi yaitu dengan rata-rata 84,4%. Lalu tingkat penerapan K3 untuk penggunaan bahan beracun yaitu dengan rata-rata 70%. Dan tingkat penerapan K3 kebersihan lingkungan kerja yaitu dengan rata-rata 97,3%. Kendala utamanya adalah budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung pada penggunaan APD dan perbedaan prevensi resiko di antara pekerja secara keseluruhan. Proyek ini telah berusaha menerapkan standar K3, namun perlu adanya peningkatan dalam beberapa aspek untuk memastikan semua pekerja memahami dan mematuhi prosedur K3 dengan konsisten. Kesimpulan, secara umum penerapan K3 di proyek ini sudah cukup baik, tetapi terdapat hambatan terkait kesadaran dan budaya pekerja. Tingkat penerapan K3 dalam setiap aspek bervariasi, dan secara keseluruhan proyek ini masih memerlukan peningkatan dalam hal sosialisasi dan pemantauan rutin untuk memastikan bahwa standar K3 benar-benar diterapkan. Saran
yaitu kontraktor perlu lebih fokus dan melakukan sosialisasi ketiga di antara pekerja proyek sehingga para proyek terbiasa dalam menerapkan ketiga selama proyek berlangsung. Lalu yang kedua itu melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan penerapan kesehatan kerja dilakukan di seluruh area kerja dan juga oleh pekerja proyek untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja di proyek. Lalu ada saran penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya implementasi K3 di proyek konstruksi seperti pengaruh budaya kerja atau prevensi resiko dari pekerja. Studi lanjutan juga dapat mengevaluasi efektivitas dari metode sosialisasi dan pemantauan K3 di lapangan. Kelebihan dari jurnal itu topik yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan industri konstruksi di Indonesia yang memiliki risiko keselamatan tinggi. Terus lalu ada jurnal ini mengkaji penerapan K3 dari berbagai aspek, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keselamatan dan kesehatan di proyek. Yang ketiga ada data diambil langsung melalui survei lapangan dan wawancara dengan staf proyek, meningkatkan validitas temuan penelitian. Lalu ada penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek teknik K3 tetapi juga menyoroti kendala budaya kerja yang menjadi hambatan dalam penerapan K3 di lapangan. Lalu ada kekurangan, yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada satu proyek sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke proyek konstruksi lainnya. Lalu yang kedua itu kurangnya analisis statistik yang lebih dalam. Penelitian ini dapat lebih kuat dengan analisis statistik lanjutan seperti korelasi antar variabel untuk memperjelas hubungan antara penerapan K3 dan risiko kecelakaan. Tidak ada evaluasi kinerja jangka panjang. Jurnal ini menyertakan evaluasi jangka panjang atau dampak dari implementasi K3 terhadap produktivitas dan keselamatan dalam jangka waktu lebih lama, yang bisa memberikan wawasan mengenai efektivitas program K3. Lalu yang keempat yaitu ada jurnal. Jurnal ini tidak memuat penjelasan detail mengenai standar K3 yang digunakan sebagai tolak ukur yang dapat membantu membaca memahami dasar evaluasi penerapan K3 di proyek tersebut. Oke, di sini ada sumber jurnal yang mengenai judul jurnal, penulis. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai presentasi analisis kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.